Jaelan, aku depan dimakan. Hei, jangan ke dalam buat. Hei, apa? Hei, hei. Ai lampu kau bude plating, lampu bude putran ke bana action. Hei, hei, ai. Oh, aku ketok bau lagi ke si beli tu. Jangan ni no. Dialog apa? Tu nak kini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun manja. Biar keren. April. Jepreng kulit ini. Hai guys. Kabar ini. Biasa anak gaul gitu loh. Zaman sudah damai, sudah tentram, masih lempar-lempar gayung. Udah tahu kerjaan apa? Ini pasti gayung dari kamar mandi Nemplo. Loh. Hari ini masih lempar gayung. Lempar sepatu dong. Saya dengan tukang dulu, bentar ya. Lempar gayung. Kita jadi orang harus bersabar. Jangan suka ganggu orang hidup. Karena kalau ganggu orang tidur itu tidak baik. Oleh karena itu, kalau tidak baik, jangan dilakukan. Harus sabar. Kayak sabar bisa mentas di taman budaya. Tunggu 5 tahun. Itu pun karena ada kebaikan orang. Kalau enggak asal masuk proposal saja. Masuk proposal saja. Ya itulah kira-kira.
Yang nonton pun harus sabar. Nggak bisa belok. Tadi waktu latihan bisa. Kalau nggak percaya tanya Kak Nino. Jadi kayak gini. Dulu waktu saya pertama-tama tahu itu hikayat, dibilang sebelum acara harus berdoa. Oleh karena itu saya mengajak semua yang ada di sini untuk berdoa. Tidak sepakat nggak apa-apa. Pasti beda doa dengan saya. Berdoa di bulan. Selesai. Dengan bismillahirrahmanirrahim kupon lelaki ampun Tuhan siro yang wujud alam langit yang bumi dia berjelah dengan kalam demani banyak syurga neraka. Dia berjed malam lawan ke uro, dia berjed Adam lawan ke Inong, dia berjed Adam lawan di Hawa. Ujar ke Rabbi, ke laut ke Nabi, terendah sahabat dan keluarga. Selamat datang para hadirin yang telah mau datang ke tempat ini. Yang tidak datang tidak selamat. Saya doakan dari sini. Inilah dia. Zaman sekarang orang semua harus formal, kan? Kalau ada acara harus pakai undangan, diantar. Kalau bisa waktu menonton dijemput, kan? Jadi yang lebih parah lagi, pernah ada orang tidak jadi nonton hanya karena tidak boleh masuk karena tidak pakai sepatu kantor. Tidak pakai sepatu tidak boleh masuk. Padahal nonton di situ gratis. Biasanya nonton pakai tiket, ini nonton harus pakai sepatu. Itu cerita dari tuan saya. Saya punya tuan itu orangnya super karya. Ya, ini semua yang digantung ini sepatu dia punya. Saya punya tuan orangnya sangat kaya. Hobinya adalah beli sepatu. Kemana pergi tentu dia akan beli sepatu. Pergi ke Arab, pergi ke China, pergi India, pergi Eropa, bahkan pergi ke Janto pun beli sepatu. Dia nggak tahu di Janto ada mall. Nggak percaya, bukan sih nomor telepon bupati, dia telepon dia sendiri.
Jangan coba-coba. Ingat percaya kalau bilang di Janto ada. Tahu kenapa dibangun mall di Janto? Karena menurut pemerintah Janto, uang warga Janto banyak habis ke Banda Aceh kalau hari Sabtu dan Minggu. Jadi supaya uang di kota Janto tetap di kota Janto, maka dibangunlah mall. Tapi tenang, mall di Janto tidak mewajibkan Anda pakai sepatu. Pada suatu hari pernah saya bertemu dengan tuan baru pulang dari Eropa. Ia beli sepatu yang sangat tinggi, warnanya hitam. Sepatu itu terbang gila. Saya tanya sama tuan, "Tuan, ini sepatu apa namanya?" Dengan sombong tuan berkata, "Saya tidak ngerti soal sepatu. Ini sepatu ini namanya sepatu bot." Sepatu bot, tuan. Oh iyalah. Ini sepatu bot saya beli di Eropa. Sepatu bot. Yang membedakan dengan di Lampulo apa, tuan? Kena dapat sepatu. Gila gitu. Kita nak sama tuan, apa beda sepatu bot sama yang di Lampulo? Ya jelas beda, Abang tengok. Tapi tayang pendengar sekarang ada lagi, kita ganti foto dulu. Justru beda antara sepatu boot dengan boot. Kalau boot itu di Lampulo. Ini sepatu boot. Harus bilang itu. Saya nggak banyak tanya lagi setelah tengah krom sama tempat sepatu. Tapi bukan itu saja saya kena dapat sepatu. Pernah suatu hari Nyonya itu pulang dari rantau. Nyonya pulang dari rantau. Seperti biasa Nyonya sosial dia suka pergi belanja. Misalnya di Paris belinya sudah pasti sepatu. Dasar saya tidak sok cara dan sok paten, tanya lagi. Nyonya, apa itu Nyonya? Ini. Bentar, kurang diri. Anggap saja ini Nyonya saya ya. Nyonya saya agak jujur, malu, istri konglomerat. Yang ini sepatu, jangan coba-coba pegang-pegang, Sekarang diambil, ditaruh di gudang, disimpan jangan perintah Nyonya. Tiga ya tok paten dan tok tahu, dah tak sekolah tok cara. Kayak orang negara, tak sekolah tok tahu cara. Tanya.
Kayak mana saya simpan Nyonya? Tapi Nyonya bilang tidak boleh pegang. Tapak sepatu lagi. Kali ini cantik tapaknya. Di sini bulat kecil, di sini agak gede. Ya? Karena sepatu Nyonya itu agak runcing dia. Mana? Ada sini sepatu Nyonya. Yang mana? Ujung. Bukan ini Sampoloyo. Ada kita tengok mana tak? Ha. Kalau ini bukan yang dibeli di Paris. Sepatu ini punya kisah yang sangat sedih. Waktu itu Nyonya pergi merantau. Salah, itu merantau saya. Kalau Nyonya berarti wisata, apa namanya itu? Traveling. Dia pergi ke sebuah negeri yang namanya negeri Serambi Mekah. Tinggal di kota yang namanya Banda Aceh. Waktu itu keluar hotel, banjir. Nyonya orang kaya, langsung pakai bos. Kaki Nyonya kecil. Pakai jeblung. Kan? Kotor. Pulang panggil Gam. Gam, kamu simpan, jangan kamu buang. Kayak gitu pesanannya. Saya pikir ini kan sepatu udah kotor, masuk banjir, disuruh simpan. Bisa bayangkan? Kenapa tak dia buka aja sepatu dia jinjing? Kan bisa ke wali kota jalan. Wali kota kalau banjir jinjing sepatu. Kan boleh. Ada pula lagi masuk, pulang kotor simpan. Kelakuan. Tapi itu biasa. Itu kelakuan para nyonya-nyonya konglomerat. Jangan coba-coba kalau kita orang melarat. Saya teringat lempluk. Jadi kan lempluk yang lempar peluk tadi. Lagi enak-enak kopi di kedai kopi apa teman. Lagi duduklah kita kan, lagi cerita begini bagaimana begitu datang di kerudung datang dung dung teng. Masuk WhatsApp. Ke HP-nya gitu buka. Jepret. Foto sepatu dari istri dengan caption kalau bahasa Inggris dengan tulisan ada bagus bang, langsung lempluk pingsan. Lempluk pingsan, rupanya masuk proposal beli sepatu dari istri. Nggak sadar diri, lempluk kopi aja orang bayar, ada pula beli sepatu. Kita sebagai orang melarat itu jangan coba-coba beli sepatu. Contoh kayak saya. Saya itu tidak pernah beli sepatu, dikasih pun enggak. Kayak mana mau pakai sepatu, kaki bisa goreng. Dan coba sepatu. Mana tahu bisa pas. Oh pas ini. Patung ada otak. Ada otak gini patung. Dulu patuku, kalau dia jalan di kampung, orang lari itu. Setiap orang dengar orang patu itu, orang lari. Patung ada otak. Kalau ada otak bukan patung. Taruh balik, jangan ketahuan tuan nanti. Tuan
Tuan belum datang, biasa ada rapat, banyak urusan. Kayak tuan-tuan di sana nggak sempat nonton teater. Ada yang mirip saya. Jadi kayak gini. Kenapa saya tidak pernah ada sepatu? Jadi suatu hari saya pernah mencoba pakai sepatu. Situlah trauma saya pertama sekali pakai sepatu. Yang mana tidak trauma? Sepatu dikasih bagus, begitu masuk rupanya sudah ada jempung kelalu. Selama itu saya tidak pernah pakai sepatu. Karena tidak pernah mau pakai sepatu, maka dia tidak bisa menjadi orang yang punya detail. Nggak bisa. Coba orang sekarang baru lahir itu sudah pakai sepatu bayi. Terus sekolah TK sepatu, SD sepatu, SMP sepatu, SMA sepatu, kuliah S1 sepatu, kuliah S2 sepatu, kuliah S3 sepatu. Nggak ada orang yang boleh berpendidikan tidak pakai sepatu. Padahal pendidikan itu dijamin oleh negara. Semua masyarakat, semua warga negara wajib dan berhak mendapat pendidikan. Tapi karena sepatu, warga negaranya tolol. Kurang ajar. Hanya karena tidak punya sepatu, dia tidak boleh sekolah. Kayaknya ibu guru atau dosen sedang sibuk ajar sepatu, bukan ajar orang. Kan kalau sekolah yang paling penting itu bawa kotak. Yang diajar itu kan masuk ke dalam kotak, diingat. Ada urusan sama sepatu. Tapi karena memang sudah kayak gitu aturannya, ya sudah. Mau apa? Matilah kau. Jadi karena tidak punya sepatu, saya tidak pernah duduk di bangku sekolah. Tapi seperti kutukan, saya harus jadi penjaga gudang sepatu. Tuan saya itu punya pembantu banyak, saya salah satu. Yang lain enak, jadi supir mana-mana naik mobil mewah. Lebih banyak dia naik daripada tuan naik. Kadang-kadang dia jemput pacar pun pakai mobil mewah tu. Ada yang jaga rumah, kan? Dia jaga rumah, tiap hari tuan pergi pagi, pulangnya malam, masuk kamar. Jadi dari mulai pagi sampai malam dia yang kuasai rumah, tidur di enak sofa mewah, kan? Tidur di kasur empuk, kan? Spread, hidupin TV sepatu, bisa nonton. Giliran saya kayak ginilah, tidur di tikar, bantal sarung juga, jatah sepatu di bawah sepatu. Nasib orang tidak sekolah. Tapi saya tidak pernah menyesal menjadi penjaga gudang sepatu. Kenapa? Karena saya kemana-mana ditemani sepatu. Setiap hari saya ditemani sepatu. Ada sepatu merah, ada sepatu putih, ada sepatu. Tidak ada lama. Kalau ini sepatu apa? Sepatu pacuk. Bisa bayangkan tuan saya punya sepatu pacuk?
sekali. Waktu itu ada acara entah apa, dia terus pergi ke sawah, entah panen raya, pokoknya kayak gitu, pakai sepatu pacu, prak, ambil, potong, angkat, potong, trik, udah, naik balu. Sepatu selesai, gantung. Kayaknya ada otak buang saya tu. Dia tak bayangkan macam mana orang pakai sepatu pacu tu yang tiap hari pergi ke sawah, buang pagi, pergi ke sawah pulang sore. Kan? Tanam padi, kalau tak kena hama wereng, selamat padi dapat uang. Dia cuma sekali pakai sepatu pacu, prak, potong, potong. Nasib sepatu pacu sudah ditentukan. Capek-capek pergi ke sawah yang kotor dengan padi. Tuan saya. Itu sepatu pacu. Ini kan, ini sepatu bola ni dia beli. Tuan tu beli. Ini sepatu bola cuma pakai sekali juga. Habis pakai gantung. Waktu itu dia lagi pingin kali nonton bola Piala Dunia. Orang nonton bola Piala Dunia beli kaos bola, dia enggak pakai sepatu bola. Saya tanya bayi-bayi biasa, itu sambil pakai sepatu kan, Tuan kan mau nonton bola, kok pakai sepatu? Tapak sepatu lagi. Saya bayangkan muka saya kena dapat sepatu. Sepatu bola, bos. Itu nak jawab apa langsung dapat sepatu. Jadi saya sebenarnya sudah kenyang dengan dapat sepatu. Nak buat, nak punya. Tapi ada yang sayang kemarin cerita-cerita soal sepatu kawan saya namanya Tutu. Ada tutup sini. Bukan tutup sini, tutup kampung saya. Mana ada tutup sini? Ini kan orang keren. Tutup. Nama kawan saya tu tak ada di sini. Mana ada? Hai, kau kata tidak ada. Jadi tutup tu kan. Kami terbayar, cuma beda dia sekolah, saya enggak. Jadi tamat sekolah, tamat kuliah, dia sibuk lah kemarin. Saya tengok kayung tu beda. Balik. Saya tengok dia. Tu saya tanya, Tom, apa dia sibuk kali? Dari mana lagi? Gam, aku baru pergi beli sepatu tu, okey? Betul beli sepatu. Oh, tahu enggak, Gam? Harus tahu tak? Aku ni pergi beli sepatu khusus. Di situ saya baru tahu ada namanya sepatu khusus. Khusus dari mana tu? Ya. Khususlah. Ini sepatu khusus tahu tak? Ini khusus aku pakai nanti tanggal. Saya dah lupa tanggal berapa dia bilang. Pokoknya tanggal segitulah. Emangnya dia mau ke mana pakai sepatu tu tau? Gimana tahu orang kat sekolah. Sepatu ni aku pakai khusus untuk tes CPNS. Rupanya sepatu khusus dibeli itu untuk pergi tes CPNS. Terus aku tanya, CPNS itu apa tu? Dengan bangga
sebagai orang terpelajar yang punya ijazah sarjana, saya berhak ikut tes CPNS. Ki nggak ngerti. Nggak ngerti dia bilang. Bikin tutup saya nggak ngerti CPNS. Memang enggak. Pergilah untuk waktu hari itu tanggal berapa, pergilah nih untuk pergi tes CPNS. Sampai di ruangan disambut oleh selamat pagi Pak Usul. Lalu masuk lagi ke ruangan. Apa kabar Pak Usul? Baik kan orang itu. Dia pergi lagi, sak duduklah. Saya jadi apartemen. Duduk aja lah. Tak salah. Apalagi kerja orang kayak saya kalau nak minum kopi 24 jam kalau nggak ada bos. Kalau ada bos tak bisa. Kan saya daripada untuk lihat-lihat sepatu kan mending duduk ke tepi kopi apartemen. Siapa tahu lewat tukang-tukang jual ikan, lewat tukang-tukang jual sayur kan ada manfaat sikit. Nggak lama lewat itu. Itu mukanya. Lepas. Contohin ulang. Buka mata sepatu yang baru beli khusus tenteng. Tidak ada apa dia macam angin setan lewat. Orang baik kan selalu apa? Assalamualaikum betul. Nggak ngomong. Sepatu tenteng. Ngomong bos. Ini pasti ada masalah. Sebagai orang yang baik saya tetap ya. Kenapa gitu? Apa? Ada bukti buat lulus CPNS. Tutup nak lulus CPNS. Udah beli sepatu dah lulus. Tutup gitu. Kalau nak lulus CPNS kita jadi caleg. Sepatu dah ada modal. Tinggal pergi ke kantor partai. Lapor Pak, saya melapor jadi caleg. Pagi diterima karena tes caleg tak pacat. Sepatu. Saya nanti tusuk. Beli sepatu mahal-mahal, semir apa itu. Di tes CPNS dah lewat. Bagus cik saya nak ikut tes. Cik nak mau tes jajan ada. Gaya. Tapi masih untung diuntung. Beli sepatu untuk tes CPNS. Berarti cuma sekali beli, sekali pakai, habis itu bawa pulang. Mungkin jual pasal lawak. Nah bayangkan sepatu sebelum susah beli sepatu untuk tes CPNS dari sepatu SD, SMP, SMA, kuliah dah berapa sepatu untuk habis. Banyak. Dapat sepatu masa adanya habis juga. Habis itu contoh nasibnya sama adik saya, pengangguran. Masih untung saya ada gudang sepatu. Ada gaji tiap bulan. Diuntung sampai ikut sekolah, tambah kuliah. Jadi pengangguran kayak saya. Tutup sayang gitu. Saya ingat, ini tuan saya kadang-kadang kerja. Saya pernah tanya, karena saya orang tidak sekolah kan penasaran. Saya tanya sama tuan, kenapa sepatu ini harus saya gantung? Harus saya jaga, harus saya bersihkan. Gigam nggak tahu kak. Sepatu ini punya historis semua jaga. Misalnya sepatu yang itu. Sepatu itu gam. Sepatu itu
Oh, sepatu ini waktu saya santai-santai di Bali kan. Nah, kalau sepatu yang cantik ini kan, ini sepatu saya bisa dapat tender Jembatan Selamat. Nah, dengan sepatu ini saya berhasil mendapat tender Selamat. Kamu bisa bayangkan kan? Bisa kamu bayangkan? Karena sepatu. Nah, seseorang yang berhasil kan, juga dilihat dari sepatu kan. Dilihat dari berapa tebal tipis tapak sepatunya kan. Jadi saya akan mengontrol karyawan saya itu setiap hari dari tapak sepatu. Kalau tapak sepatunya masih tebal, sudah 1 tahun, itu ditandakan dia tidak pernah pergi ke kantor. Karena kalau dia sudah pergi ke kantor, tapak sepatu tipis kan. Kayak gitu ya Tuan? Ya. Tuan saya ngomong. Jadi Tuan saya maksudnya kayak gini. Dia bilang orang diukur dari tebal tipis tapak sepatu. Kalau semakin tipis itu berarti tandanya orang rajin. Nah, terus saya pikir kan, pernah waktu itu saya ngurus surat bantuan korban konflik. Saya pergi ke lurah, masuk tak pakai batu. Saya tengok tak pakai batu. Umat tepat tebal-tebal. Terus saya ingat kata Tuhan, pasti pemalas. Jarang masuk kantor, sering duduk di kedai kopi. Paling saya naik absen pagi, setelah itu pulang. Dari kantor lurah pergi kantor Jamal, kantor Bupati, sampai saya ke kantor gubernur. Itu gitu juga, lihat rumah masih tebal batu. Sama kayak di kantor lurah, kantor kecil. Tadi pagi teken absen, duduk warung kopi, hahaha ini, habis itu teken absen lagi pulang. Cuma saya sering bertanya juga. Waktu itu saya lihat foto Pak Gubernur itu pakai baju putih bersama Pak Wakil Gubernur. Kayak gini, sepatunya keren bos, warna putih. Saya bingung. Ini Bapak Gubernur beli sepatu sendiri atau enggak? Nah, karena penasaran saya tanya Tuan. Dengan tegas Tuan waktu itu setelah saya pulang bilang, itu sepatu Bapak Gubernur, sepatu Bapak Bupati, semua pejabat negara ini itu dibeli dari anggaran. Tapi beda dengan sepatu saya kan. Sepatu saya beli duit sendiri. Di sini tidak ada yang dibeli dari anggaran pemerintah. Kamu boleh cek di DIPA, tidak akan ada. Nih sepatu pacu, walaupun saya pakai sekali untuk potong padi, saya beli dengan duit sendiri kan. Keren tidak tuh Tuan saya. Terus saya pikir, ya kata Tuan saya, sepatu Bapak Gubernur dibeli dari anggaran. Berarti habis masa jabatan saya boleh ambil. Kan dibeli dari duit rakyat, baliklah ke rakyat. Kayak mobil, habis pakai, habis masa jabatan tinggal. Tapi kenapa sepatu bawa pulang? Semoga diampunkan dosa para gubernur dahulu. Tuhan bantu orang semua. Kadang lupa, kadang dia merasa hebat dengan memakai sepatu. Dia lupa kalau pakai sepatu. Kadang-kadang merasa bahagia walaupun kaki cemekang. Pakai saja, yang penting saya keren. Pergi sana, pergi sini, teng. Pulang-pulang. Kalau lupa sepatu, ada yang kayak gitu. Orang sekarang tidak pernah sadar. Ternyata dia itu seperti sudah dijajah oleh sepatu. Kadang-kadang sepatu melebihi Tuhannya. Ada gaji sebulan, baru dapat langsung beli sepatu. Bingung men. Order online, beli sepatu.
Saya heran dengan orang-orang seperti itu. Kan sepatu itu kita pakai di kaki, terus gunanya jalan supaya nggak kena paku, nggak kena duri, nggak kena batu. Tapi kenapa orang mau habisin duit sampai jutaan hanya untuk beli sepatu? Apa dia nggak pernah mikir? Atau mungkin karena sering pakai sepatu, dia nggak pernah punya pikir lagi karena nggak pernah pakai otak. Beli sepatu 5 juta, 10 juta gampang aja, buang. Dia nggak tahu ada orang di pedalaman sana, di pedalaman sana ada orang tidak bisa makan. Jangankan beli sepatu kayak tuan saya dan nyonya yang paling berbahagia itu. Beli sepatu ini, beli sepatu itu. Untuk makan nggak ada. Orang sekarang sudah mikir pakai sepatu. Tidak mikir. Bisa Anda mikir kayak kelakuannya saya. Nih, sepatu ini. Sepatu ini bisa teropong. Padahal sepatu ini cuma tinggal kulit, apa Anda tahu kemana? Tetap harus gantung. Kenangan katanya. Saya tanya, kenangan apanya? Waktu kenal Tuhan. Udah kayak gini masih gantung. Pak ayat aja dibuang. Dekat dunia saya kayak gitu gantung. Aneh, orang sekarang nggak pernah tahu apa-apa. Sepatu lebih terhormat daripada kepala. Sepatu lebih dihargai daripada isi kepala. Saya berani berdiri di sini, tidak pakai sepatu. Saya yakin kalau saya pergi ke kantor gubernur kayak gini, saya keluar Mesir. Sehebat apapun Anda hari ini, mau Anda magister, mau Anda doktor, tidak pakai sepatu di negeri ini, Anda silahkan keluar. Padahal sehebat apapun orang, sehebat apapun sepatu yang dipakai, semahal apapun sepatu yang dipakai, di mata Tuhan tidak ada beda. Tidak ada beda. Kalau Anda